wabarakatuh. Kita akan membahas materi tentang dinamika rotasi bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Kompetensi dasarnya adalah 1. Bisa menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak, benda statis ataupun dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. 4.1-nya membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Nah, berdasarkan kompetensi dasar tadi, maka dinamika rotasi materinya terdiri dari 1. Momen gaya, 2. Momen inersia, 3. Hubungan momen gaya dan momen inersia, kemudian 4. Momentum sudut, 5. Energi kinetik rotasi, 6. Keseimbangan benda tegar, dan 7. Titik berat. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi tentang momen gaya dan momen inersia saja. Ya. Indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya 1. Mampu menentukan besar dan arah momen gaya, 2. Menentukan besar momen inersia sistem partikel, dan 3. Menentukan besar momen inersia benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari gerak rotasi. Ya, contohnya saat ini orang sangat gemar bermain sepeda. Nah, rodanya bisa berputar karena kaki menginjak pedal, kemudian pedalnya bisa berputar, memutar gear sepeda, ya, sehingga melajulah sepeda tersebut. Nah, bagaimana analisanya? Kita lihat, ini ada pedal sepedanya. Ini bagian belakang sepeda yang terdiri dari beberapa gear untuk mengatur kecepatan laju sepeda atau tenaga dari sepeda. Nah, jari-jari berbeda, nanti tenaganya juga berbeda yang dibutuhkan. Nah, ini ada gear dan lengan gayanya. Nah, ini gearnya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini yang dilakukan oleh pengendara sepeda, itu pesepeda itu yang pertama, dia akan memasang pedal di situ, kemudian pedalnya diinjak, ya, dengan gaya tertentu sebesar M. Nah, di mana jarak pedal terhadap pusat rotasi dari gear itu kita sebut sebagai R, yang kita sebut dengan lengan gaya. Jadi dua hal inilah yang menyebabkan sebuah benda berotasi. Jadi ada gaya F dan ada lengan gaya R. Sehingga ketika ditekan dengan gaya F, nah, sejauh R dari pusat rotasi, gear berputar, roda juga ikut berputar. Jika penyebab benda berotasi yang dipengaruhi oleh F dan R tadi disebut dengan momen gaya. Maka sekarang kita bahas tentang momen gaya. Momen gaya istilah lainnya adalah torsi, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Nah, rumus momen gaya ini dilambangkan dengan huruf to atau torsi atau torka boleh. Nah, itu rumusnya sama dengan R cross F. Nah, jadi di sini F ini tanda panah berarti besaran vektor, lengan gaya juga besaran vektor. Maka kalau vektor cross vektor hasilnya juga adalah sebuah vektor. Jadi momen gaya adalah vektor. Vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan juga punya arah, ya. Oke, jadi R itu adalah lengan gaya, satuannya meter. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton. Dan to atau momen gaya, torsi, satuannya adalah Newton meter. Nah, momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu, atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Nah, itulah disebut dengan momen gaya atau torsi. Nah, kita lihat ini pergerakannya seperti ini. Ini ada gaya yang bekerja, ini ada lengan gayanya. Nah, ini arah torsi yang ke atas. Ya, bisa juga ke bawah, tergantung arah gayanya kemana. Kalau arah gayanya ke sana, momen gaya torsinya ke atas, teman gaya. Kalau ke sini, torsinya ke bawah. Ya. Nah, ini yang sering digunakan dalam kendaraan juga, contoh ya, jadi ada gerak rotasi. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya gerak rotasi. Jadi kendaraan-kendaraan pada umumnya juga menggunakan gerak rotasi. Roda bisa berputar karena adanya juga rotasi. Nah, selanjutnya kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari
ini engsel pintu ya, pintu didorong ke sini, lengannya, maka ini bisa berputar, bisa menutup atau membuka pintu. Begitu juga dengan engselnya, ya. Nah, atau misalnya penggunaan kunci pas atau kunci ring, ya, kunci ring, sehingga kita lihat di sini, ini ada gaya yang bekerja oleh tangan, ditarik ke sini, kemudian ini lengan gaya, sehingga menyebabkan ini berputar. Biasa digunakan untuk membuka mur atau baut, ya, seperti ini. Nah, atau yang lainnya bisa di sini. Nah, ini sering digunakan ya. Ini ada kunci ring, ini kunci pas, atau ini biasa digunakan untuk membuka pada ini ya, tempat tidur misalnya, atau pada kendaraan-kendaraan juga sama. Ini ya, sering digunakan. Nah, jadi ini lengan gayanya nanti, ini lengan gayanya. Nah, atau pada alat pembuka roda ban, ya, roda ban mobil misalnya ya, itu menggunakan juga prinsip momen gaya. Oke, nah sekarang kita lihat misalnya di sini ada batang, ini pusat rotasinya di titik O, ini lengan gayanya R, ini ada sudut gaya F membentuk sudut theta. Nah, momen gayanya berapa? Nah, momen gayanya tadi R cross F. Nah, perkalian itu ada perkalian titik, ada perkalian silang. Kalau perkalian silang, rumusnya adalah RF sin theta ya. Nah, jadi bisa dituliskan RF sin theta. Ini nilainya, RF sin theta. Tetanya boleh sudut yang ini, ya, yang kecil ini, atau sudut yang besar ini boleh, silahkan. Oke. Nah, jadi theta sudut antara R dan F. Selanjutnya, atau boleh dengan penguraian seperti ini juga silahkan, ya. Nah, contoh soal 1. Misalnya ini ada sebuah gaya F, besarnya 3I plus 4J Newton. Bekerja pada sebuah benda, lengan gayanya terhadap pusat rotasi R, itu 5I min 2J meter, ya. Nah, pertanyaannya, tentukan momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, tadi rumus dasarnya bahwa torsi itu adalah R cross F. Nah, ini tinggal dikalikan. Tapi ini perkaliannya perkalian silang. Ya, perkalian silang. Ingat, I itu menunjukkan arahnya searah sumbu X, J itu adalah searah sumbu Y. Sedangkan searah sumbu Z itu adalah K. Ya, itu adalah K. Nah, begini kan. Nah, masih ingat ya waktu belajar vektor. Kalau I cross J hasilnya K, tapi kalau J cross I hasilnya min K, karena berlawanan arah putarannya kan. Kalau J cross I sama dengan J cross K, maaf, itu adalah I, K cross J adalah min I. K cross I hasilnya J, I cross K adalah min J. Ingat saja lah, IJK, JKI, KI, J. Nah, kalau kebalikannya adalah negatif, ya. Nah, sehingga kalau ini kan R, lengan gayanya, ini F-nya, R cross F. Nah, ingat perkaliannya, yang punya nilai adalah yang berbeda. Kenapa yang berbeda arahnya? Karena kan kalau arahnya sama, kalau arahnya sama, berarti I dengan I misalnya, itu sudutnya 0 derajat. Kalau sin 0 kan 0. Nah, jadi yang punya nilai adalah J dengan I atau I dengan J, misalnya. Nah, ini aja yang punya nilai. Nah, jadi momen gayanya bisa dituliskan begini. Nah, ya, ini 5 kali 4 kan 20. Nah, I cross J hasilnya tadi K, maka ditulis 20K. Ini hasilnya 20K. Sementara yang ini kan min 2 dan 3, dikalikan kan min 6. Lalu perkalian silangnya J cross I. J cross I kan tadi hasilnya min K. Ya, ini min K. Maka hasilnya menjadi 26. Jadi plus kan. Nah, sementara I cross I, J cross E, J hasilnya 0. Ya, I cross I kan sin 0. J cross J juga sin 0. Jadi tidak punya nilai. Kalau I dengan J dengan I kan 90 derajat. Jadi sin 90 sama dengan 1. Ya. Jadi ada nilainya. Nah, contoh yang kedua. Nah, misalnya di sini ada sebuah batang. Batang ini panjangnya 140 cm. Posisi F2 adalah 100 cm dari ujung kanan. Sehingga F1 berarti terhadap F2 ini jaraknya 40
cm. Ini F1, F2-nya diketahui. Ya, 20 Newton, 10 Newton, dan 40 Newton. Gitu ya. Pertanyaannya, berapa besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat massa? Pusat massa kan di sini tengah-tengah. Kayak di tengah-tengah sini. Berarti nanti momen gayanya ada 3, dari F1, dari F2, dan dari F3 ya. Oke, yang perlu diingat kita buat perjanjian dulu ya. Oke. Arahnya ya, tentang arah. Nanti arah itu menunjukkan nilai positif negatif ya. Tadi rumusnya kan torsi RF sin theta. Kalau ini kan sudah tegak lurus ya, antara batang dengan gaya sin 90. Sin 90 kan 1 ya. Sin 91. Jadi cukup menuliskan R kali F saja. Nah, karena ada 3 gaya yang bekerja, berarti ada 3 momen gaya yang bekerja, maka dituliskannya torsinya adalah R1 F1, R2 F2, R3 F3. Nah, oke, kita lihat perjanjiannya seperti ini. Kalau misalnya searah jarum jam, maka torsinya positif atau momen gayanya positif. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka torsinya negatif. Ya. Misalnya kalau ini pusat rotasinya di tengah tadi. Kalau ini pusat rotasi di tengah, dia mendapat gaya F1, maka dia akan berputar searah jarum jam. Batang ini ya. Maka nanti F1 menyebabkan torsinya positif. Nah, tapi kalau ini pusat rotasinya di tengah, F2 narik ke bawah, dia akan menyebabkan berputar berlawanan arah jarum jam. Maka F2-nya bernilai negatif, R2 F2-nya. Nah, tadi kalau F3 searah jarum jam lagi putarannya, maka bertanda positif. Sehingga dituliskannya begini. Nah, jadinya ya, yang R2 F2-nya bernilai negatif karena berlawanan arah dengan jarum jam putarannya. Nah, tadi kan di pusat. Kalau di pusat berarti jaraknya terhadap F1 tengah-tengah. Ini kan 40 dan 100 jadi 140 dibagi 2 kan 70. Berarti 0,7 meter. Maka di sini ditulis 0,7 kali 20 ya. Nah, karena 70 dari ujung kiri ujung kanan berarti ke F2 pusat rotasinya itu berjarak 30 cm. Maka di sini tulis 0,3. F3 dari ujung kanan ke tengah-tengah jaraknya 70 cm, 0,7. Maka ditulislah 0,7 kali 20, ini F1-nya 20 tadi ya, F2-nya 10, 0,3 kali 10, F3-nya 40, ya kan, jadi 0,7 kali 40. Maka diperolehlah, jadi ini 14 min 3 plus 28 sama dengan 39 Newton meter. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 3. Gini ya, massa batangnya diabaikan dulu. Massa batangnya diabaikan. Pertanyaannya berapa momen gaya terhadap titik C? Jadi C itu adalah sebagai pusat rotasi. Jadi dia diam di tempat sini, pusat rotasi. Sehingga kalau ini pusat rotasi, nanti F1 ya. F1 searah jarum jam putarannya. Nanti F2 berlawanan arah jarum. Searah juga ya, searah jarum jam. F3 berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti yang F3 menyebabkan momen negatif. Ya, oke. Maka penyelesaiannya bisa ditulis seperti ini. R1 F1 R2 F2 sin 30 ada sudutnya. R3 F3. Nah, yang negatif yang mana? Tadi adalah yang F3. Nah, jarak semua dihitung terhadap pusat rotasi yaitu titik C. Kalau F1 terhadap titik C kan jaraknya 2 meter. Nanti R1-nya 2 meter. Kalau F2, nah, jaraknya kan dari sini ke sini 1 meter. Lalu kalau F3 jaraknya 2 meter berarti ya terhadap titik C. Maka ditulislah persamaannya seperti ini. Ya. 2 kali 4. Nah, ini kan 2 jaraknya. F-nya 4 Newton, ya kan? Di sini 2, ini kali 4. Lalu ini 1 ya. Ini jaraknya 1 kali 6 Newton kali sin 30. Sin 30 kan setengah. Yang ini negatif. Jadi kenapa negatif? Karena berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, jadi 2 kali 6. Maka diperoleh nilainya 8 plus 3 min 12 sama dengan min 1 Newton. Loh, di sini kok nggak ada min 1, yang ada 1. Nah, di sini kalimatnya besar momen gaya terhadap titik C. Kalau besar berarti nilainya saja. Ya. Jadi cukup kita menjawab 1 Newton meter. Tapi kalau tidak ada kata-kata besar, maka jawabnya harus ada tandanya, min 1 Newton meter. Jelas ya?
Nah, jadi kalau ada kata-kata besar cukup nilainya saja. Nggak usah pakai tanda. Ya, kecuali kalau ada kata-katanya momen gaya, tidak ada kata-kata besar, berarti harus jawabannya -1. Oke, cukup jelas? Nah, ini silakan berlatih ya. Nanti dikumpulkan. Nah, ada latihan soal 1, latihan soal 2 ya. Oke. Kemudian ini latihan soal yang ketiga. Ya. Nah, silakan berlatih. Kalau fisika itu harus sambil menulis, sambil berlatih sendiri supaya bisa mengerjakan dengan baik ya. Akan lebih mudah memahaminya dengan menulis dan mencoba. Not only hear and see but you have to do, oke? Nah, selanjutnya ada yang disebut momen couple. Nah, momen couple itu dari kata couple itu sepasang ya. Jadi kalau ada dua gaya sama besar berlawanan arah, bekerja pada sebuah benda, menyebabkan benda itu berputar, maka disebutlah momen couple. Ya. Nah, kalau ini jaraknya D antara kedua gaya tersebut, kemudian gayanya F, maka momen couple-nya dituliskan F kali dengan D, ya. Nah, jadi F-nya adalah besar salah satu gaya, D-nya jarak tegak lurus atau lengan momen antara dua buah gaya. Oke, berikutnya kita masuk materi tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Ya. Jadi kalau kelembaman itu sifat mempertahankan diri terhadap gerak. Ya. Jadi kalau momen inersia berarti terhadap gerak rotasi atau berputar. Nah, jadi ukuran kelembamannya itu disebut dengan momen inersia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momen inersia yaitu 1. Ada massa benda atau partikel, 2. Geometri benda atau bentuk, 3. Letak sumbu putar, 4. Jarak ke sumbu putar benda atau disebut dengan lengan momen. Ya. Nah, besarnya momen inersia di suatu benda. Nah, pertama ada benda titik dulu. Nah, jadi kita bagi benda titik dan benda yang punya ukuran tertentu. Ya. Pertama kita anggap benda itu sebuah benda titik atau benda berupa partikel. Bermassa yang memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui itu dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan mr kuadrat, M-nya adalah massa, satuannya kilogram, R-nya itu adalah jarak antara partikel atau benda titik terhadap sumbu putar, M, ya. Satuannya atau meter. Sehingga I disebut dengan momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2. Ya. Bagaimana kalau banyak? Nah, kalau banyak tinggal dijumlahkan saja. Karena momen inersia bukan besaran vektor tapi besaran skalar. Jadi tidak ada arahnya. Jadi sigma M kali R kuadrat. Baiklah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya dua buah bola. Masing-masing masanya M1 dan M2. Masanya 2 kg dan 3 kg. Ini jaraknya 20 cm dan 30 cm. Berapa momen inersia sistemnya? Tinggal sigma MR kuadrat. Ya. Karena ada 2 berarti M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat. Ini tadi masanya 2. Ini R-nya terhadap pusat rotasi. Ini pusat rotasinya 0,2 kuadrat. Dan ini masanya 3. Nah, R-nya adalah 30 cm, 0,3 kuadrat. Jadi 0,08 tambah 0,27, 0,35. Satuannya kilogram meter persegi. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau bendanya itu berupa benda tegar dengan ukuran tertentu? Jadi biasanya diketahui panjangnya berapa, jari-jarinya berapa benda tersebut. Nah, kalau diketahui ukurannya, maka untuk menentukan momen inersianya menggunakan rumus ini, integral R kuadrat dm. Ya, apa itu integral? Nah, ini materi matematik sebetulnya ya. Integrasi itu berarti menjumlahkan bagian-bagian yang kecil menjadi sebuah bagian yang besar. Integrasi ya. Oke. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu bermasalah karena yang penting dihafalkan saja minimal 6 lah, 6 benda ya. Oke, tapi ini saya jelaskan dulu contohnya. Misalnya ini batang,
batang diputar di tengah-tengah pusat rotasinya atau di ujung pusat rotasinya, ya. Nah, bagaimana momen inersianya? Nah, cara merumuskan begini. Integral L kuadrat dm. Nah, sedangkan dm itu bisa diganti menjadi m per L kali dr, ya. Jadilah R kuadrat M per L dr. Dalam integral R kuadrat dr itu pangkatnya nambah 1 dibagi dengan pangkat. Jadi begini, 1/3 R pangkat 3. Pangkatnya nambah 1, asalnya pangkat 2 kan? Nanti pangkatnya turun ke bawah jadi 1/3. Ini tetap. Nah, batasnya dari mana? Kalau dia berputar pada porosnya, batasnya kan kalau sebelah kiri min setengah L, sebelah kanan plus setengah L. Ya. Maka ini dari batas bawahnya min L per 2 atau setengah L, batas atasnya L per 2. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Ini dimasukkan ke sini, ya. Masukkan ke sini. Ini sepertiganya keluarkan dulu, dimasukkan jadi L pangkat 3 per 8. Dikurangi min ini, ya kalau diminkan jadi plus juga. Jadi R pangkat 3 per M. Ya, jadi si R-nya diganti, nih, R-nya diganti. Ini M per L-nya tetap, maka diperoleh 1/12 mL kuadrat. Nah, kalau di ujung kan dari 0 sampai dengan L, maka batasnya adalah dari 0 sampai L. Maka nanti diperoleh nilainya 1/3 mL pangkat 2. Nggak hafal ini nggak apa-apa. Hafal ini ya 2. 1, 2. Ya, pokoknya kalau di pusat 1/12 mL kuadrat, M massa, L-nya panjang, batang. Kalau di ujung 1/3 mL kuadrat. Ya. Oke, next. Yang lain misalnya yang harus dihafalkan apa? Silinder pejal. Kalau silinder pejal rumusnya setengah mr kuadrat. Kalau berongga ya, ini tipis banget gitu ya. Maka rumusnya mr kuadrat. Kalau berongga tapi tidak tipis, ini ada bagian tebal. Nah, setengah m r1 kuadrat tambah r2 kuadrat. Lalu ini tadi batang sudah ya, batang. Nah, ini kemudian berikutnya adalah bola pejal. Kalau bola pejal, bolanya berisi penuh gitu dalamnya. Ini 2/5 mr kuadrat. Kalau boranya berongga, maka ini 2/3 mr pangkat 2. Jadi yang harus dihafalkan ini satu ya, bola berongga, bola pejal, kemudian silinder pejal dan silinder berongga. Ditambah batang tadi ya, batang. Next. Nah, teori sumbu paralel. Nah, jadi teori sumbu paralel itu rumusnya begini. I sama dengan IPM. IPM itu adalah momen inersia pusat massa. Nah, kemudian ditambah dengan MD kuadrat. D di sini adalah pergeseran poros, ya. Jadi misalnya gini, batang. Si batang ini kan pusat rotasinya di sini. Nah, kalau di sini disebutnya IPM, ya. Pusat massa. Pusat massa kan di tengah-tengah, ya. Nah, ini kan rumusnya 1/12 mL kuadrat kalau diputar. Nah, yang dimaksud dengan IPM itu adalah yang ini, 1/12 mL kuadrat. Nah, misalnya sekarang mau di ujung sini. Kalau di ujung, berarti asalnya di tengah, digeser ke ujung, bergeser setengah L. Maka si D-nya itu diganti menjadi setengah L. Dikuadratkan kan jadi 1/4. Ya, 1/4 tambah 1/12, jadi 4/12, jadi 1/3 mL kuadrat. Nah, kan sama dengan yang tadi. Mau nanti di sini ditanyanya boleh, dimanapun posisinya tahu, yang penting dia bergesernya berapa L. Ya. Nah, itu yang disebut dengan teori sumbu paralel. Nah, selanjutnya, kalau misalnya berupa bola pejal, tinggal dimasukkan saja nih, 2/5 mr kuadrat. Kalau bendanya berupa bola berongga, tinggal 2/3 mr kuadrat. Begitu ya. Masanya ada, jari-jarinya ada, tinggal dimasukkan ke sini. Ada massa, ada jari-jari, selesai. Ya, tapi jangan lupa harus dirubah ke meter dulu jari-jarinya. Nah, begitu juga kalau batang, lihat pusat rotasinya di mana? Di tengah. Kalau di tengah berarti 1/12 di pusat massa. Massanya ada, panjangnya ada. Jangan lupa rubah ke meter dulu. Kemudian yang ini misalnya di ujung batang. Kalau di ujung batang berarti 1/3 mL kuadrat, ya. Masukkan saja ke sini. Nah, itu contohnya, ya. Nah, cara menentukan momen inersia pada batang, bola berongga, bola pejal, kemudian silinder pejal, ya, silinder berongga, ya. Nah, silakan ini untuk latihannya dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Nah, ini contohnya latihan soal. Ini menentukan momen inersia sistem partikel. Ini juga sama, ya.
diputar pada bidang X, Y. Diputar pada sumbu Y. Nah, ini yang ketiga. Silakan. Nah, jadi kalau ini koordinatnya 0,3, si titik P ini 0,3, berarti ini 3 jaraknya ini ke sini. Ya. Kalau Q 4,0, berarti ini ke sini jaraknya 4. Lalu R-nya 0,-3, berarti ini ke sini jaraknya 3. Ya. Oke, silakan dicoba nih soal-soal ini. Bisa berlatih, insya Allah lebih cepat memahami pelajaran fisika. Nah, ini yang keempat, misalnya ini batang. Ya. Pertanyaannya adalah begini. Kalau diputarnya di A, di ujung batang, momen inersianya 8 kg/meter persegi. Sekarang kalau ditanya diputarnya di O, berapa momen inersianya? Nah, gitu ya. Silahkan dicoba, dijawab. Oke, ini latihan 5. Masanya 4 kg, panjangnya 8 meter. Ditanya diputar di titik O di tengah. Tadi ya rumusnya masih ingat kan? Di ujung batang. Nah, diputar di tengah antara A dan O di sini. 6. Latihan yang ke-6, tentukan perbandingan momen inersia. Nah, ini ya bola pejal dengan bola berongga perbandingannya. Ukurannya sama, jari-jarinya sama, masanya sama. Silinder berongga dengan silinder pejal. Ya, ditanya perbandingan momen inersianya. Ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.